Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, Kenapa Buddhisme Theravada dan Mahayana mempunyai Tripitaka yang berbeda? Apa sih penyebabnya? Padahal sumber ajarannya kan sama-sama dari Sang Buddha. Kok bisa sih kitab Tripitaka mereka nggak sama? Apa ada yang salah di tengah jalan? Atau mungkin ada alasan sejarah yang bikin semuanya masuk akal? coba bayangkan kalau kamu dan teman-temanmu mendengar cerita yang sama, tapi kalian menuliskannya dalam bahasa yang berbeda dan menafsirkannya sesuai pengalaman masing-masing. Apakah hasilnya akan identik? Mungkin enggak kan? Nah, hal yang sama juga terjadi dengan perkembangan Tripitaka ini guys. Di video ini kita bakal bahas bedanya apa sih antara Tripitaka Mahayana dan Theravada. Terus, bagaimana perbedaan ini bisa terjadi? Tapi tetap berujung pada pengakuan bahwa keduanya sama-sama Buddhis. So, nggak perlu basa-basi lagi. Let's dive in! Awal mula Tripitaka. Oke, kita mulai dari awal dulu. Pas zaman Sang Buddha, ajarannya nggak langsung ditulis dalam buku seperti sekarang. Semua disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para murid. Nah, 3 bulan setelah Buddha Parinibbana atau wafat, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, diadakan konsili Buddhis pertama di Rajagaha. Tujuannya untuk menghimpun dan menghafalkan semua ajaran Buddha atau Dhamma dan aturan disiplin monastik atau Vinaya, biar ajaran Buddha nggak simpang siur dan tetap autentik. Dari konsili ini, ajaran Buddha dikelompokkan dalam 3 bagian utama yang disebut Tripitaka atau 3 keranjang. Pertama, Sutta Pitaka yang berisi kumpulan khotbah Buddha. Yang kedua, Vinaya Pitaka yang berisi aturan kehidupan bagi para biku atau bikuni. Dan yang ketiga, Abhidhamma Pitaka yang berisi analisis mendalam tentang filsafat dan psikologi Buddhis. Munculnya perbedaan. Awalnya, ajaran Buddha tetap solid, tapi sekitar 100 tahun setelahnya, perbedaan pandangan muncul di konsili Buddhis kedua, khususnya soal aturan monastik. Dari sini, Sangha mulai terpecah dan lahirlah sekitar 18 sekte awal, masing-masing dengan versi Tripitaka mereka sendiri, meski intinya masih sama. Salah satu sekte yang muncul adalah Sravirawada atau kaum sesepuh yang menjadi dasar dari Theravada. Mereka mempertahankan Tripitaka dalam bahasa Pali, yang dianggap sebagai versi ajaran Buddha yang paling murni. Theravada kemudian menyebar ke Sri Lanka dan Asia Tenggara, di mana kitab suci mereka tetap dipertahankan dalam bahasa Pali. Di sisi lain, ada sekte-sekte lain di India Utara yang lebih terbuka dalam pemikiran dan melahirkan Mahayana. Mereka tidak hanya mempertahankan Tripitaka versi awal, tapi juga menambahkan sutra-sutra baru yang dianggap sebagai pengajaran lanjutan dari Buddha, yang ditujukan untuk orang-orang dengan kapasitas spiritual lebih tinggi. Maksudnya gimana tuh? Kenapa Mahayana punya sutra tambahan? Nah, sekitar abad 1 sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi, muncul gerakan Mahayana di tengah sekte-sekte tersebut. Gerakan ini mulai sebagai upaya penulisan sutra-sutra baru yang dianggap sebagai ajaran Buddha bagi praktisi lebih tinggi. Sutra Mahayana yang ditulis dalam bahasa Sanskerta percaya bahwa Buddha nggak cuma mengajarkan satu tingkat kebenaran, tapi ada 2 tingkatan. Yang pertama, ajaran terbuka yang disampaikan kepada banyak murid. Inilah yang tercatat dalam sutra-sutra awal, dan ajaran tertutup yang lebih mendalam dan baru diungkapkan ketika siswa telah siap secara spiritual. Meski muncul belakangan, sutra Mahayana dianggap asli oleh pengikutnya, sementara Theravada dan sekte konservatif lainnya menolaknya karena percaya bahwa ajaran Buddha sudah lengkap sejak konsili awal. Perbedaan geografis juga mempengaruhi perbedaan Tripitaka. Saat Raja Asoka memerintah pada abad ketiga sebelum Masehi, ajaran Buddhis disebarkan ke berbagai wilayah dengan bahasa yang berbeda. Theravada berkembang di Sri Lanka dan Asia Tenggara dengan Tripitaka Pali, sedangkan Mahayana menyebar ke Asia Timur melalui terjemahan sutra-sutra ke dalam bahasa Tionghoa. Di Tiongkok, biksu-biksu mulai menerjemahkan teks-teks Buddhis pada abad 1 sampai 2 Masehi, yang akhirnya membentuk Tripitaka Tionghoa. Di Tibet, ajaran Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet pada abad 7 sampai 13 Masehi, menghasilkan Tripitaka Tibet yang lengkap pada abad ke-14.
Bedanya isi Tripitaka, Theravada, dan Mahayana apa? Oke, sekarang kita ngomongin tentang apa sih bedanya isi dari Tripitaka Theravada dan Tripitaka Mahayana. Jadi, perbedaan utama antara Tripitaka Theravada dan Mahayana terletak pada isi dan doktrin mereka. Theravada memiliki 3 bagian utama dalam Tripitaka. Yang pertama, Vinaya Pitaka atau aturan disiplin. Yang kedua, Sutta Pitaka atau khotbah Buddha. Dan yang ketiga, Abhidhamma Pitaka atau analisis ajaran. Ajaran yang ditekankan di Theravada fokus pada ajaran fundamental. Mereka juga mempertahankan teks Pali secara ketat dan tidak menerima tambahan teks di luar Tripitaka. Sementara itu, Mahayana memiliki Tripitaka yang lebih luas, mencakup ratusan sutra tambahan seperti Lotus Sutra dan Heart Sutra yang mengembangkan konsep seperti Bodhisattva, Buddha kosmis, dan kesunyatan atau emptiness. Mahayana juga memiliki literatur filsafat dan tantra yang lebih beragam. Dari segi doktrin sih, meski keduanya memiliki fondasi yang sama, Mahayana menekankan cita-cita bodhisattva yang menunda nirwana untuk menolong makhluk lain. Sementara Theravada fokus pada pencapaian nirwana pribadi atau arahat. Mahayana juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi Buddha, sedangkan Theravada lebih menekankan Buddha sejarah Sakyamuni. Perbedaan ini menjadikan isi kitab suci kedua tradisi cukup berbeda meskipun tujuannya tetap sama, yaitu terbebas dari penderitaan. Perpecahan tradisi Buddhisme, sejarah, dan sosial yang membentuk. Perpecahan antara Theravada dan Mahayana bukan terjadi secara instan, melainkan bertahap seiring berkembangnya berbagai sekte Buddhis. Setelah konsili kedua, muncul perbedaan pandangan antara kelompok konservatif Trawirawada dan lebih liberal Mahasanghika yang akhirnya membentuk Mahayana. Mahayana menyusun sutra baru dan memperkenalkan konsep bodhisattva. Sementara Theravada menolak sutra tersebut, memandangnya sebagai karangan. Meski demikian, di India, perbedaan ini belum membentuk agama terpisah karena banyak biara yang mengakomodasi kedua aliran dalam satu tempat, hanya dengan perbedaan teks dan fokus ajaran. Terus juga, faktor geografis dan sosial turut memperbesar perbedaan ini. Saat Buddhisme menyebar ke Asia Timur, Mahayana berkembang di sana tuh, sementara Theravada bertahan di Sri Lanka dan Asia Tenggara, dengan masing-masing berkembang dalam isolasi budaya dan bahasa. Karena kurangnya interaksi antar wilayah, jadi memperbesar perbedaan, dengan Theravada menganggap Mahayana ini menyimpang. Patronase politik juga mempengaruhi, di mana Theravada mendapat dukungan kuat dari kerajaan di Asia Tenggara, sementara Mahayana berkembang di Tiongkok, Jepang, dan Korea dengan banyak mazhab. Akhirnya, meski terpisah, kedua tradisi ini tetap berakar pada ajaran Buddha yang sama. Harmoni antar aliran, dialog dan rekonsiliasi Theravada Mahayana. Pada abad ke-19 dan 20, seiring dengan berkembangan komunikasi, kolonialisme, dan studi agama, umat Buddha dari berbagai aliran mulai berdialog. Salah satu tonggaknya adalah dengan berdirinya World Fellowship of Buddhists atau WFB pada 1950 yang menjadi platform internasional pertama untuk menyatukan umat Buddha. Forum-forum ini mendorong umat Theravada, Mahayana, dan Vajrayana saling mengenal dan menghormati meskipun dengan praktik dan tradisi yang berbeda. Dialog resmi juga terjalin melalui Dewan Sangha Buddhis Sedunia atau WBSC pada 1966, di mana pemimpin dari berbagai tradisi merumuskan kesatuan ajaran Buddha, menegaskan bahwa meski ada perbedaan ritual, inti ajaran Buddha itu tetap satu. Rekonsiliasi semakin nyata seiring berjalannya waktu, dengan masing-masing tradisi kini saling mengakui jalan spiritual yang lain. Istilah Hinayana yang dulu merendahkan, kini digantikan dengan sebutan yang lebih menghormati seperti Theravada. Dialog ini bersama dengan studi akademis yang lebih mendalam membantu umat Buddha saling menghargai dan memahami bahwa meskipun berbeda, keduanya tetap dari ajaran yang sama. Di dunia modern, kerjasama antar aliran semakin umum. Nah, sekarang kamu tahu nih, walaupun ada perbedaan kitab suci, pada akhirnya baik Theravada maupun Mahayana tetap mengajarkan inti yang sama, yaitu Dhamma,
Bukan karena ada yang salah atau palsu, tapi karena perkembangan sejarah, geografis, dan cara pandang dalam memahami ajaran Buddha. Semua tradisi ini tetap mengakui Buddha sebagai guru utama, mengikuti ajaran tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Hanya saja metode pendekatan mereka itu berbeda. Jadi, meskipun kitab Tripitaka mereka berbeda, mereka tetap bagian dari satu keluarga besar Buddhisme, kayak saudara yang punya cara hidup berbeda, tapi tetap satu darah. Menurut kamu, apakah perbedaan ini bikin Buddhisme lebih kaya atau malah membingungkan? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!